Halo, selamat malam teman-teman. Masih bersama Alexa Barata di sini. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tips ya, sesuai judul dan thumbnail yang ada di video ini. Karena banyak sekali teman-teman yang masih dalam tanda kutip masih pertama kali atau masih pemula ya dalam bermain bedil PCP. Jadi tips ini saya jamin untuk keamanan teman-teman semua, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena hobi kita ini termasuk hobi yang sedikit berbahaya ya, kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, bisa jadi ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya dan bisa merugikan diri kita sendiri. Akhir-akhir ini melihat ada postingan sebuah tabung bocap 500 cc yang meledak. Jadi di situ ada sebuah foto, sebuah tabung itu meledak ya. Jadi setelah saya amati dan saya analisa, ada 3 kemungkinan kenapa kok tabung itu meledak. Yang pertama adalah kualitas dari bahan dan cacat produksi, itu bisa menyebabkan tabung tersebut meledak. Yang kedua adalah over pressure ya. Jadi sang pemilik bisa jadi mengisi tabungnya melebihi batas maksimal tekanan yang dianjurkan oleh pabrikan. Jadi kalau mau tahu berapa PSI sih kekuatan tabung yang kita miliki, itu bisa teman-teman lihat di sini. Ini kalau punya saya ini, saya baca di apanya ya, saya baca di detail produknya itu sekitar 2900 PSI batas maksimal itunya, batas maksimal tekanan yang dianjurkan. Makanya saya selalu mengisi hanya 2400 PSI, nggak pernah lebih. 2400 PSI ke 1600 itu sudah dapat banyak banget saya shootnya ya. Jadi jangan cari bahaya ya teman-teman, hati-hati, benar-benar hati-hati. Nah, dan yang ketiga yang ingin saya tunjukkan hari ini adalah bagaimana caranya mengisi angin bedilmu menggunakan scuba. Karena itu yang paling rentan ya. Kalau pakai pompa kan tidak terlalu besar tekanan yang dikeluarkan untuk mengisi tabungnya. Tapi kalau menggunakan angin scuba, begitu kita buka sedikit aja, cestrot, langsung anginnya. Cestrot, guys. Makanya hari ini saya akan bukan ngajarkan ya, bukan menggurui ya, tapi saya berbagi tips. Bisa jadi kemungkinan yang ketiga tabung itu meledak adalah kerusakan pada manometer bedil si pemilik tabung yang meledak tadi ya. Jadi ada 3 manometer. Kalau teman-teman tidak menggunakan regulator, berarti hanya ada 2 manometer. Manometer tabung dan juga manometer di regulator scuba. Nah, yang paling penting, tips dari saya yang paling penting dan paling utama, kita harus selalu memperhatikan manometer yang ada di regulator scuba. Karena manometer di regulator scuba itu pasti dibikin dari manu yang paling bagus ya, dari produsen regulator. Karena kenapa? Karena sangat berbahaya sekali kalau bukan manometer yang bagus, apalagi manometer yang gampang macet. Jadi anginnya yang keluar 5000 PSI, jarumnya cuma menunjukkan di 2500 PSI. Nah, jadi begini caranya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, berhubung unit saya menggunakan regulator, jadi ini adalah tekanan yang ada di tabung ini. Nah, ini adalah tekanan output atau tekanan yang ada di, istilahnya itu ruang ledak. Orang-orang biasanya mengistilahkan di sini itu ruang ledak. Nah, jadi 1600 PSI ini adalah angin yang siap diledakkan. Jadi yang menjadi patokan tabung, patokan ini manometer yang ada di regulator ini adalah tekanan yang ada di tabung. Nah, ini yang sangat harus hati-hati sekali teman-teman semua. Ini di sini. Nah, bagaimana cara aman untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, biar tabung kita tidak meledos atau apalah istilahnya itu ya, ngoncrot duar gitu, kaget aku. Yo, kalau balon yang meletus cuma duar, hatinya sangat kacau. Tapi kalau tabung ini yang meledak, bukan hatinya tok yang kacau, uripmu barangnya udah kacau, bahaya ini. Jadi begini ya teman-teman ya. Nah, ini tipsnya dari saya. Buat teman-teman yang sudah paham dan sudah katam tentang hal ini, nggak perlu nonton video ini sampai habis, nggak apa-apa ya.
Saya ini hanya berbagi tips untuk teman-teman pemula yang masih awam tentang bedil PCP dan juga cara pengisian menggunakan tabung scuba. Jadi langkah pertama adalah kita encepkan di sini kuplernya. Kita encepkan kuplernya. Nah, kita kalau saya ngisi itu saya patokannya selalu dari manometer yang ada di regulator scuba. Kenapa? Karena kalau kita patokannya ini sayang. Kalau kita patokannya pakai manometer regulator, apalagi regulator saya ini sangat murah sekali harganya, sekitar 550.000. Ini manometernya kan rawan macet ya. Bisa jadi rawan macet. Nah, kalau di sini macet dan patokan kita di sini ternyata manometer scubanya menunjukkan angka 4.000, kita nggak tahu. Karena di sini misalnya macetnya di 2.000 ya, macet di 2.000. Buka terus kok kamu nggak munggah yo. Ternyata di sini di regulator scuba itu sudah over pressure. Nah, itu yang bisa menyebabkan sebuah ledakan duar gitu. Kaget kan aku. Jadi tips saya adalah ini yang kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, cara mengisinya seperti ini cara mengisinya. Kita buka kerannya. Ini pastikan pembuangannya ini pastikan kita tutup dulu. Lalu kita buka kerannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita isi ya. Perhatikan itu jarumnya ada di angka berapa. Bukanya pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau buka kerannya langsung kalian buka, jos itu langsung nyembur, trot, langsung nyembur. Pelan-pelan aja, biar tidak berbahaya. Nah, ini sudah 2300. Nah, segini sudah cukup. Ini sudah 2300. Saya tambah sedikit ya. Oke, sudah. Nah, setelah itu jangan langsung dicabut kuplernya ya teman-teman ya. Ini dulu dibuang. Jadi di dalam selang ini masih ada angin yang tekanannya tinggi sekali di dalam selang. Kita buang dulu pembuangannya ini. Nah, setelah kita buang baru kita cabut kuplernya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat. Di sini sudah tersedia 2500 PSI volume tabung utama. Tetapi di output di ruang ledak tetap 1600 karena saya menggunakan regulator dengan output 1600 PSI. Jadi buat teman-teman, saya rekapkan dulu ya. Saya rekapkan yang pertama, jangan sampai sok-sokan berani mengisi tabung kalian melebihi batas maksimum yang dianjurkan oleh pabrikan. Karena kenapa? Karena di pabrik itu saat mereka produksi itu pasti mereka tes pressure meledak di sekian PSI. Makanya mereka memberi anjuran maksimal sekian PSI pressure-nya. Ya, jangan sampai sok-sokan lah, wis gak usah. Kalau hunting butuh berapa kali shot sih? Paling 50 shot wis bagus banget itu 50 kali shot itu. Kita main aman aja lah. Hobi kita kan untuk bersenang-senang, untuk menghilangkan stres, bukan untuk mencelakai diri sendiri dan orang lain. Ya, sekali lagi di sini saya bukan mengajari, bukan menggurui, tetapi saya memberikan tips cara yang paling aman untuk bermain dengan PCP dan juga dengan tabung scuba. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa